pagi, program Kaltim Sepekan edisi 15 Juni kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Sepekan kali ini. PT Arela Samarinda pastikan tidak ada calon haji tahun 2020. Maraknya perdagangan kayu di Kota Tarakan tidak masuk pengawasan pemerintah setempat. Dishub Balikpapan akan berikan sanksi tilang untuk pengendara yang tidak mengenakan masker. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini. Pengusaha travel haji PT Arela Samarinda memastikan tidak ada calon jamaah haji yang berangkat tahun ini. Kepastian itu datang setelah keluar surat dari pemerintah yang meniadakan keberangkatan haji tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Sekitar 2.500 calon jemaah haji dari Kalimantan Timur tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Apalagi pihak Arab Saudi juga masih belum membuka akses bagi jemaah haji. Salah satu perusahaan travel haji PT Arela di Samarinda mengakui sudah menerima pemberitahuan dari pemerintah. Kini pihaknya juga berkomunikasi dengan para calon jamaah haji yang mestinya berangkat tahun ini. Menurut Hadratul Agustania, Direktur PT Arela, sejauh ini tidak ada calon jemaah haji yang meminta pengembalian uang. Ia justru mempertanyakan surat yang diterbitkan pemerintah mengenai prosedur pengembalian uang. Terus kalau untuk masalah pengembalian, memang banyak banget berita mengenai pengembalian, tapi kembali lagi dari sisi kami ke jamaah itu masih menahan memberikan statement. Kenapa? Karena kita mau tunggu kejelasan dulu dari Kementerian Agama. Benar saat kemarin Kementerian Agama bikin keputusan, itu langsung keluar surat peraturan mengenai prosedur pengembalian, tapi belum diperjelas mengenai status jamaah. Kalau dikembalikan statusnya apa, tidak dikembalikan statusnya apa, gitu ya. Jadi di surat itu hanya tertera bagaimana prosedur pengembalian dananya. Nah, sedangkan kalau haji itu tidak hanya berbicara tentang uang, tapi bagaimana status kita nanti. Gitu. Masalah status calon jemaah haji menjadi perhatian para pengusaha travel, sebab bagi jemaah yang menarik uangnya apakah tetap bisa berangkat pada tahun depan atau tidak. Hadratul Agustania merasa hal ini perlu ditanyakan kepada pemerintah lewat asosiasi travel haji. Jelas ke statusnya, kita minta kembali seperti apa statusnya, kita tidak minta kembali seperti apa statusnya, baru kami akan menginformasikan ke jamaah dan memberikan kebebasan jamaah untuk memutuskan mau yang cara seperti apa. Yang pertama, tidak ada pengembalian, udah pasti berangkat, insya Allah seperti itu tahun depan. Tapi kalau minta pengembalian ini, apakah udah pasti juga berangkat tahun depan jika langsung membayar lagi tahun depan, atau masih harus dengan prosedur macam-macam lagi gitu ya. Karena kami juga pertama atas nama travel juga menjaga kepastian jamaah berangkat atau enggak. Masa pandemi COVID-19 diakui sangat berdampak bagi usaha sektor travel wisata. Hadratul mengatakan dua pelayanan PT Arela, yaitu keberangkatan haji maupun umroh, langsung drop sejak beberapa bulan terakhir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pengumuman tarif tol Balikpapan Samarinda oleh pemerintah pusat jadi perbincangan kalangan politisi di DPRD Kaltim. Selain ada pendapat yang terpecah antara menentang dan menerima saja, dua pimpinan DPRD Kaltim berjanji membawa masalah itu ke rapat anggota. Berikut informasinya. Ketua DPRD Kaltim, Makmur Hapka, dan Wakil Ketuanya, Samsun, setuju tarif tol diagendakan untuk dibahas para anggota legislatif di Karangpaci. Meskipun keputusan tentang tarif ada di tangan pemerintah pusat, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, tapi penting bagi daerah untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat mengenai keberatan dan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh rakyat kepada DPRD. Kan apalagi gini, kenapa kita bicara ini? Karena namanya tarif atau bentuknya yang berbanding pada rakyat, kita harus tahu. Kalau nanti hasil akhirnya itu memang kita sudah mengetahuinya, kan nggak ada masalah. Tapi sudah diketahui apapun bentuk pungutan yang memenuhi rakyat, itu kita harus tahu.
Tidak hanya Ketua DPRD Kaltim yang merasa perlunya ada sikap dari para wakil rakyat atas putusan tarif tersebut. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Samsun, yang sedang bersama Makmur Hamka saat itu juga ingin pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah berunding sebelum memutuskan tentang tarif tersebut. Alasannya, karena dalam proyek pembangunan jalan tol tersebut juga terdapat anggaran daerah yakni APBD pada tahap awal pembangunan tol digagas gubernur pada saat itu, yaitu Awang Faruk Ishak. Adanya anggaran APBD Kaltim tersebut secara logis menempatkan Pemprov Kaltim sebagai pihak ketiga yang punya saham juga. Tapi intinya tarif tol itu kewenangannya yang menentukan memang kementerian, ya Menteri PUPR yang berhak untuk mengeluarkan tarif tol itu. Pasti terkait dengan aset kita yang masuk di sana kan? Nah itu juga yang menjadi pertanyaan kami. Bagaimana dengan aset kita yang ada di sana? Apakah nanti dikonversi dalam bentuk tarif atau dikonversi dalam bentuk bagi hasil atau diganti tunai secara pemerintah ke pemerintah? Membalikan uang. Kan tidak menutup kemungkinan. Nah, yang mana yang akan skema mana yang akan diberikan? Ini yang sedang kami coba diskusikan, nanti secara formal kita akan panggil kita undang bareng. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Agus Wandi memberikan pendapat bahwa tarif jalan tol yang ditentukan pemerintah pusat diterima saja karena soal mahal dan murah itu bisa diuji ketika sudah diterapkan. Kalau dianggap kemahalan, maka konsumen tidak melintas di situ tapi memilih jalan arteri lama. Sedangkan Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin menentang tarif tol yang harganya sekitar Rp1.200 per kilometer. Alasannya di Pulau Jawa saja hanya Rp500 per kilometer. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan bakal memberikan sanksi tilang pada pengendara yang tidak menggunakan masker. Saat ini rambu lalu lintas baru untuk penggunaan masker tengah dipasang untuk sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tengah melakukan pemasangan 20 rambu lalu lintas yang isinya mengajak masyarakat untuk mengenakan masker dan menjaga jarak ketika berkendara. Rambu ini dipasang di lokasi strategis di Balikpapan dan di jalan protokol di Balikpapan. Nantinya aturan ini juga akan memuat sanksi berupa tilang bagi pelanggar. Sanksi ini telah dikoordinasikan ke Satuan Lalu Lintas dan direncanakan mulai berlaku pada akhir bulan Juni mendatang. Sementara saat ini masih berupa sosialisasi dan menunggu payung hukum terkait penilangan bagi pengendara yang tidak mengenakan masker. Ya, ini kita pasang baru ada 23. Itu di simpang-simpang utama. Seperti di BP, Balikpapan Baru, Rapat, ya. Jadi di simpang-simpang utama yang juga nanti kita akan pasang di beberapa simpang yang lain. Nanti akan membuat sanksi nggak Pak dengan rambu itu sendiri Pak? Kalau ada rambu berarti pasti ada sanksi. Berupa apa Pak sanksinya Pak? Penindakan? Tilang? Biasanya kalau sudah ada rambu kan nanti penilangan. Penilangan ya Pak ya? Pada saat pun terkait dengan penegakan hukumnya, penegakan hukum memang kami masih menunggu terkait dengan payung hukumnya. Bahwasanya yang sudah melaksanakan adalah dari Jawa Timur dan dari DKI Jakarta itu ada payung hukumnya berdasarkan dari Pergub sendiri, Pergub terkait dengan penindakan apabila beroperasi di jalan raya tidak menggunakan masker. Jadi untuk tidak lanjutnya kami masih menunggu aturan payung hukumnya dan nanti akan ada sosialisasinya lah berapa dendanya dan sebagainya nanti akan disosialisasikan dari Disub sendiri. Meski rambu baru terpasang, namun nampak para pengendara roda 2 telah patuh mengenakan masker ketika berkendara. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV Amir Hamzah Muhammad Idris melaporkan. Masih dari Balikpapan, Panitia Khusus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Pansus RZ WP3K DPRD Kaltim terus bekerja menyerap aspirasi para pihak yang punya kepentingan di kawasan laut dan pesisir. Di balik kepentingan bisnis pelabuhan dan eksploitasi tambang migas di laut, nelayan juga berhak atas zonasi pencairan nafkahnya. Berikut informasinya.
Inilah Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP3K. Di masa pandemi COVID-19, Pansus bekerja kembali mengumpulkan aspirasi dari masyarakat, terutama para nelayan di daerah-daerah pesisir. Pansus RZWP3K DPRD Kaltim sudah terbentuk tahun 2018 silam. Kemudian, karena masa tugas anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019 berakhir, pekerjaan Pansus diwariskan kepada anggota DPRD periode 2019-2024. Kerja Pansus cukup berat karena akan membuat rancangan peraturan daerah yang mengatur kawasan pesisir dan laut serta pulau-pulau terkecil di teritorial Kaltim. Luasnya menurut data Pemprov Kaltim mencapai 7,27 juta hektar, di antaranya luas perairan laut 12 mil sekitar 3,76 juta hektar atau sekitar 51,8% dari total wilayah pesisir. Total pulau-pulau kecil di Laut Kaltim sekitar 275 pulau dan 23 pulau diantaranya berada di daerah daratan. Nah ini semua kan Pansus ini kan berjalan. Besok insya Allah Jumat itu ke Kukar lagi mendengarkan usulan-usulan kabupaten kota misalnya Kukar ya. Nah setelah ini selesai nanti ini baru kita akan coba berdiskusi dengan Pokja RZ ya pemerintah untuk membahas pasal per pasal apa yang diinginkan oleh rakyat itu kita sampaikan gitu. Sehingga hasilnya juga tidak menjadi hal yang rakyat marah gitu. Adanya tekanan dari kalangan lembaga swadaya masyarakat yang menjaga kepentingan nelayan, Baharudin Demu mengaku mengakomodir semua aspirasi itu untuk disampaikan sebelum terbitnya Raperda Zona Pesisir. Termasuk menyangkut nelayan yang tersebar mulai dari Kabupaten Pasir, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, dan Berau. Posisinya itu adalah daerah wilayah pelabuhan. Sementara nelayannya boleh di sekitar 8 mil. Nah, ini kan tidak adil nih. Sementara wilayah daerah Teluk Balikpapan itu kan selama ini wilayah-wilayah kelolaan nelayan. Nah, sehingga dia menganggap itu tidak adil karena kenapa alokasi ruang untuk nelayan itu di posisi 8 mil. Ini kan sangat jauh. Sementara dia adalah nelayan-nelayan tradisional gitu. Itu satu yang dipersoalkan. Kedua yang dipersoalkan di RZWP3K kemarin itu menyangkut bongkar muat pelabuhan di daerah Manggar. Itu kan ada juga bongkar muat ya. Dia bertanya juga, artinya selama ini itu mengganggu. Nah sehingga minta teman-teman nelayan Balikpapan minta bahwa itu alokasinya harusnya dikasih untuk wilayah-wilayah nelayan, tidak untuk yang lain. Persoalan reklamasi juga diangkat para nelayan sebab ada usulan dari Balikpapan untuk melakukan reklamasi sepanjang 8 km dan lebar 500 meter. Nelayan menolak karena akan mengganggu mereka mencari ikan. Reklamasi Balikpapan 500 meter lebar dan panjangnya 8 kilo. Nelayan bahasanya begini, kalau itu terjadi maka ada sekitar lalu lintas untuk mengangkut material ya itu ada sekitar 1.500 kapal gitu bolak-balik. Artinya posisi itu kalau terjadi maka itu sangat mengganggu wilayah-wilayah tangkapan nelayan sehingga dia juga minta itu ditinjau ulang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan, proyek kawasan ekonomi khusus Maloy di Kutai Timur adalah proyek sia-sia. Proyek itu sudah menguras APBD Kaltim tapi tidak menarik bagi kalangan investor. Berikut informasinya. Pernyataan keras disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Politisi Golkar yang juga berasal dari pengusaha itu menyebut kawasan ekonomi khusus Maloy yang dibangun oleh Gubernur Kaltim zaman Awang Faruk Ishak sebagai proyek yang sia-sia. Jalan penghubungnya aja itu masih ratusan kilo yang harus kita investasikan.
Terus siapa yang mau pakai? Karena itu bagian utara itu sisi pelabuhan sedikit. Yang lebih bagus itu sebenarnya di Balikpapan Karyangau, karena itu kan Balikpapan, Sulawesi, terus ke Jawa. Jadi lebih memungkinkan investasi dilakukan di sana. Makanya KKT itu menurut saya primadona. Makanya banyak yang mau bekerja sama dengan kita. Tapi di Malo nggak ada. Belum ada yang tertarik di Malo. Karena memang menurut saya itu proyek yang tidak strategis, menghamburkan uang-uang daerah aja. Dan itu semuanya APBD. Kalau seperti KKT bisa APBN, bisa investor dari luar. Karena memang itu strategis. Makanya saya bilang lebih baik dihentikan dan diberikan ke Pemkab Kutai Timur aja, supaya itu bisa diberdayakan. Jangan kita investasi terus, makanya saya bilang itu investasi yang sia-sia. Saat ini DPRD Kaltim sudah membentuk panitia khusus menggarap peraturan daerah mengenai kawasan ekonomi khusus Maloy. Perda itu dibutuhkan untuk mengatur tata kelola pelabuhan dan kawasan sekitar Maloy. Pansus sudah mengumpulkan data-data dan tinggal beberapa langkah lagi menyelesaikannya. Pansus mulai mewacanakan uji publik untuk mendapatkan masukan melengkapi perda tersebut. Ditanyakan tentang sudah adanya investor yang ingin masuk ke Maloy, tapi terhalang belum adanya perda, Hasanuddin Mas'ud meragukannya. Nah, kita lihat itu di pelabuhan Palaran. Itu kan antara Pelindo dan Samudra Indonesia. Baru Pemkab punya tanah. Nah, itu lebih bagus dengan kerjasama seperti itu. Jangan yang seperti Maloy yang semua APBD masuk ke situ. Nggak ada investor lain yang masuk. Jadi saya bilang Maloy merupakan investasi yang sia-sia menurut saya. Walaupun ada sudah 17 calon investor yang ingin masuk. Nggak ada, sampai sekarang nggak terrealisasi. 17 itu belum terrealisasi. Itu kan hanya aja keinginan Pemkot, terutama gubernur yang lama. Hasanuddin mengusulkan agar pelabuhan Maloy diserahkan saja ke Pemkab Kutai Timur agar APBD Kaltim tidak terbebani proyek pelabuhan itu. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Perusda-perusda di Kalimantan Timur belum juga bisa dibenahi. Bahkan Komisi 2 DPRD Kaltim yang sudah lebih 8 bulan menelusuri carut-marut perusahaan daerah itu tidak juga mampu mengubah keadaan, kecuali hanya berupa ungkapan kekesalan. Berikut informasinya. Ungkapan kekesalan itu nampak saat rapat dengan Biro Ekonomi Setda Prof Kaltim di gedung DPRD Kaltim. Seyogyanya, acara rapat mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur alias LKPJ Gubernur Kaltim, tetapi berubah menjadi ajang pelampiasan kekesalan para legislator terhadap perusda-perusda di bawah pembinaan Pemprov Kaltim. Awalnya anggota DPRD Kaltim Rusman Yakub yang meledak-ledak menyebut Perusda PT Kaltim Karyangau Terminal atau KKT sebagai perusda siluman, karena tidak jelas siapa induknya dan malah berkelahi terus dengan PT MBS atau Melati Bakti Satya. Padahal MBS adalah perusda induk yang ditunjuk Gubernur Kaltim untuk mewakili Pemprov Kaltim di PT KKT. Usai Rusman Yakub, kekesalan ditumpahkan juga oleh Baharudin Demo. Politisi PAN ini mengkritik peran Pemprov Kaltim sebagai pembina yang cenderung membiarkan terjadinya carut-marut perusda, seperti di Agro Kaltim Utama, KKT, dan juga PT Migas Mandiri Pratama. Posisi pembina itu sebenarnya seperti apa? Karena kenapa saya mau tanya ini, di perusda ini kan banyak problem, harus kita akui Pak. Banyak problem, dan yang menjadi kaget misalnya saya di Komisi 2, uang APBD itu kan banyak perusda meminjamkan ke anak-anak perusahaan. Kadang tidak ada agunan, karena tidak ada syarat gitu Pak. Misalnya contoh Agro Kaltim Utama. Apakah perusda-perusda yang menurut saya bermasalah ini
ini bisa ditegur kah atau diapa gitu nah Pak Najrin, karena mohon maaf Pak, kalau begini saya mau bilang duit APBD yang sudah dimasukkan ke banyak perusda ini akan hilang Pak dengan sendirinya, dan orang ini menikmati person-person kadang ya, person-person. Baharudin Demu juga menyoroti PT Melati Bakti Setia yang diserahkan tanggung jawab oleh Gubernur Kaltim mewakili Pemprov Kaltim di PT Kaltim Karyangau Terminal. Tidak ada kewajiban PT MBS kepada Pemprov. Fakta di lapangan, MBS menggunakan setoran dari KKT untuk keperluan lain, bukan disetorkan menjadi PAD. Dalam perjanjian antara Pak Gubernur dan MBS, tadi malam saya baca data itu, saya tidak menemukan memang ada kewajiban dari MBS dari perjanjian itu. Misalnya begini, perjanjian itu betul-betul diserahkan apa yang disampaikan Pak Rusman, misalnya tanah, gitu kan Pak, aset diserahkan secara penuh kepada MBS, tapi nanti tanggung jawab MBS itu kepada Pemprov itu saya tidak menemukan. Artinya setahu saya harusnya nanti kalau ini aset diserahkan maka PADK berapakah harus misalnya di ini. Nah sehingga ya yang aku takutkan bahasa KKT, kami sudah nyetor duit sejak 2012 sampai sekarang katanya kurang lebih 68 miliar ya kemarin disampaikan ke kita 68 miliar. Nah kalau seperti begitu duit ini kan setor ke MBS utuh nih Pak. MBS ini punya kewajiban nggak menyetor ke kas daerah, ke Pemprov misalnya? Kalau tidak, enak sekali juga MBS ini, cincor-cincor duit banyak, tapi dia tidak punya kontribusi juga. Nah sehingga kalau betul seperti begitu adanya Pak Najrin, saya mohon ini harus ditinjau ulang sebenarnya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya MBS ini, karena kalau dia tidak punya kewajiban untuk menyetor ke kas daerah, saya malah curiga bahwa perusda ini memang dibuat dalam rangka untuk kepentingan tertentu saja gitu. Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Najrin, mengakui masih adanya masalah di perusda-perusda itu. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Baru menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Deden Riki Hayatul Firman langsung bertugas melantik 3 Kepala Kejaksaan Negeri, yakni untuk Samarinda, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Nunukan. Kurang dari 8 bulan bekerja sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Hairul Amir diganti oleh Deden Riki Hayatul Firman. Kini Hairul menempati pos barunya di Kejaksaan Agung sebagai Inspektur 5 pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Penggantian Hairul kepada Deden menandai gerbong mutasi sejumlah jaksa di Kejaksaan Agung. Tidak hanya di tingkat Kejaksaan Tinggi, berlanjut sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Di antaranya di Kaltim, di mana 3 kajari baru dilantik, yakni masing-masing Heru Widarmoko menggantikan Nanang Soleh Ibrahim sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda. Kemudian, Iketut Kasnadedi menggantikan Darvia sebagai Kepala Kajari PPU, dan terakhir, Yudi Prihastoro menggantikan Fitri Julfahmi sebagai Kepala Kajari Nunukan.
Untuk Kajari Nunukan, walau sekarang sudah berdiri Kalimantan Utara, tapi Kejaksaan Negeri masih bergabung dengan Kaltim. Ini sudah saya sampaikan di sambutan saya, selesaikan tugas-tugas yang menunggak. Ya intinya seperti itu, selesaikan. Dan ada beberapa poin yang saya sampaikan, 5 poin harus segera dilaksanakan oleh Kajati. Yang pertama penyesuaian diri, yang kedua selesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Ya, intinya itu. Dalam kata sambutannya, Deden Riki Hayatul Firman berpesan kepada para kepala kejaksaan negeri yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk menjaga daerahnya dengan tidak berpihak dan mengawal semua tahapan pilkada yang digelar KPU. Tugas-tugas yang masih yang ditangani. Saya akan pelajari. Pak, dengan adanya COVID ini sendiri Pak, gimana tanggapannya Bapak dengan kerja Kajari sendiri? Oh, kita kerja tetap Pak ya? Tetap, hanya yang jelas memakai protokol kesehatan. Ya, harus wajib kalau itu. Ya, seperti salah satu ini kan, harusan Bapak lihat bahwa pelantikan harus pakai ini, berjarak dan sebagainya. Tapi untuk pelantikan ini sendiri Pak, memang sesuai jadwal hari ini Pak? Iya, sesuai jadwal. Sesuai jadwal dari Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dua peristiwa kebakaran terjadi sepanjang Senin malam di dua tempat pada 8 Juni lalu. Kebakaran pertama sekitar pukul 18.30 di Jalan Kadriuning, Samarinda. Sedangkan kebakaran yang kedua sekitar pukul 20.45 di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 16, Kelurahan Batua, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Dua kebakaran ini cukup membuat repot tim pemadam kebakaran yang turun berusaha keras memadamkan api. Seperti yang terjadi di Kadriuning, kebakaran dengan api membesar dari sebuah tanah kosong di belakang rumah seorang warga. Namun karena berdekatan dengan SPBU, membuat sejumlah petugas pemadam berusaha keras untuk memadamkan agar api tidak sampai meluas. Saksi mata kebakaran di Jalan Kadriuning menyebutkan sumber api diduga dari sebuah tumpukan sampah di tanah kosong itu. Di sana ada tumpukan kayu-kayu bekas, kandang ayam, dan ketika tersulut api membuat cepat membesar dan merambat rumput kering yang ada di sana. Kebakaran lahan kosong itu membuat warga sekitar panik karena berdekatan dengan SPBU atau pom bensin. Api terlihat meninggi membuat tim damkar segera berdatangan mengamankan kawasan SPBU agar tidak ikut tersambar. Listrik PLN di Jalan Abdul Wahab Syahrani dan sekitarnya sempat dipadamkan. Api baru bisa dijinakkan setelah setengah jam berkobar. Kebakaran kedua yang membuat pasukan damkar turun ke lapangan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 16, Kelurahan Batuah, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebuah kandang peternakan ayam dan telur terbakar membuat ratusan ekor ayam ikut diamuk si jago merah. Kejadiannya pukul 20.45 membuat unit pemadam berdatangan. Di antaranya yang terlihat ada di TKP relawan siaga Batuah, damkar bantuan PT FLJ dan SBM, Pramuka Peduli Lojanan dan relawan Lopena. Tim Kaltim TV melaporkan. Burung enggang yang langka dan termasuk satwa dilindungi masih diperjualbelikan oknum masyarakat. Seorang pelakunya warga Samarinda ditangkap dan terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Berikut informasinya.
Bagi warga Pulau Kalimantan, burung enggang bukan burung sembarangan. Burung yang disebut dengan nama lokal julang jambul hitam atau nama latinnya Rhabdotorhinus corrugatus punya keistimewaan. Tidak hanya paruhnya yang panjang dan indah berwarna-warni, juga penampilan fisiknya yang besar menggambarkan keperkasaan burung ini di antara jenis burung lainnya di hutan. Burung enggang juga menginspirasi suku-suku lokal dalam tarian-tariannya dan menjadi ikon satwa langka dilindungi dari Pulau Kalimantan. Kecantikan dan keperkasaan burung langka itu rupanya yang mengundang usil dari S32 tahun, warga Gang 6 Blok B nomor 23, RT 24 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang. Dia ditangkap tim polisi kehutanan Balai KSDA Kalimantan Timur bersama SPORC, Brigade Enggang Balai Gakum. Tuduhan terhadap S memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi. Dia memperjualbelikan 5 ekor burung enggang dan 1 ekor burung elang ikan kepala kelabu atau dengan nama latin Lithiophaga ichthyaetus. Melakukan langkah-langkah penindakan terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas ilegal terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Polisi Kehutanan dan SPORC Brigade Enggang Balai Gakum baru beberapa hari lalu menangkap pedagang burung cucak hijau bersama barang buktinya 167 ekor. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Perdagangan kayu di Kota Tarakan yang marak tidak masuk dalam pengawasan pemerintah setempat. 2 instansi di sana mengaku tidak mengetahui seberapa besar perdagangan yang dilakukan industri-industri sawmill yang bertebaran di Tarakan Barat, Tarakan Timur, dan Tarakan Tengah. Ada sekitar 30 usaha perdagangan kayu di Kota Tarakan. 10 diantaranya adalah usaha kilang kayu dengan sawmill dan benso yang mampu memproduksi ratusan kubik kayu setiap hari. Kaltim TV mengamati kayu-kayu yang didatangkan dari kawasan hutan di Kabupaten Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Nunukan. Kayu-kayu itu dibawa perahu menyeberangi laut untuk tiba di Pulau Tarakan. Setelah diolah di kilang kayu, kemudian kayu dijual untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan pemerintahan di Kota Tarakan. Sebagian lagi dijual antar pulau. Perdagangan kayu ini sudah berlangsung cukup lama. Namun belum ada yang mampu menelusuri apakah kayu yang diperjualbelikan legal atau ilegal. Sudah barang itu sudah nyampe. Kalau asalnya dari sudah mana ditarakan itu, ya, bukan ya, wewenang ya. Tanah kami. Jadi tidak sampai di situ pengawasannya ya Pak ya? Ya, itu kan istilahnya nanti kalau misalnya saya ngawasin kawas itu nanti saya merebut pekerjaannya orang dong Pak, ya kan? Ya. Itu saya nggak bisa siapa dinas terkait siapa, saya nggak bisa menunjukkan siapa, tapi Bapak minta sendiri lah ya. Salah satunya mungkin ya kalau di sini sih tidak ada lagi ya dinas kehutanan ya, ada di provinsi kan. Mungkin dinas terkait yang berkaitan masalah itu. Tapi yang jelas kami hanya mengawasi masalah perdagangannya di mereka melakukan itu. Tapi asal usulnya mereka barang dari mana itu bukan dinas kami bukan Disambangi di kantornya Jalan Jenderal Sudirman, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Untung mengatakan kantornya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki izin saja. Ada perusahaan industri kayu besar di Tarakan yang melakukan ekspor kayu olahan. Sedangkan untuk sawmill yang marak bukan termasuk dalam otoritasnya. Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Tarakan juga tidak banyak tahu soal perizinan usaha kayu. Instansi itu hanya sebagai kantor pelayanan perizinan semua badan hukum yang ingin berusaha di Kota Tarakan.
Ratusan juta nanti saya cek lah ya, karena begini, kami ini kan begitu banyak izin yang di kami ya. Tapi selama saya rasanya mengeluarkan izin usaha, kalau berhubungan dengan usaha perdagangan itu banyak uangnya. Kalau usaha perdagangan itu banyak. Iya. Jual kayu perdagangan juga tuh kan. Iya. Nah, jadi tidak detail saya mengetahui sampai sekecil itu, karena usaha perdagangan itu banyak macamnya gitu kan. Iya. Nah, sebetulnya kalau Bapak mau lebih tepatnya untuk menanyakan ini, itu Komel saya kira mereka udah punya semua. Ya kalau yang yakin saya, kalau yang usaha besar itu nggak mungkin mereka nggak punya izin. Apalagi telakannya kota kecil saja gitu loh, gampang mengawasinya. Dari data yang dikumpulkan Ardiansyah di kantornya, ada 22 usaha terkait perkayuan di kota itu. Namun dia tidak bisa memastikan apakah perusahaan-perusahaan itu termasuk sawmill yang marak menampung kayu itu. Dari Tarakan, tim Kaltim TV Abdul Latif melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Demikian Kaltim Sepekan pada hari ini. Informasi lainnya dapat Anda saksikan melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.